Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Nasallallahu ta'ala wa yuhibbu wa yuhibbu wa badal sallallahu alaihi wasallam. Muslim wa masyayikhina fi al-kitab wallahu lahu wa liwalidayhi wa liwalidayhi ajma'in wa bi'iyati Allah wa ya sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa wa mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pegang ini kita namanya Tuhfatul Murid. Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad Al-Baiti sarah kepada Tuhan Ibrahim bin Adama Syekh Ibrahim bin Asal. Ini tentang tauhid. Saya membuka tentang masa Nabi, kemudian nanti masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Masa yang paling baik adalah masa Nabi. Sebagaimana sebenarnya khairu ummati al-qurun allati yaluna summa alladhina yalunahu summa alladhina. Sebaik masa umatku adalah masa. Kemudian setelahnya. Kurun bahasa Arab. Maknanya waktu. Itu sudah menjadi bahasa. Menjadi bahasa sehari-hari. Kalau saya ditanya, guru siapa? Dia tidak guru asal saya kulit tidak saya bawakan lagi dulu masa Yakub, sekarang masa Makmur. Nanti dari masa siapa yang keluar. Tidak ada masa Nabi, ada masa Bakar, ada masa Umar, kurun. Tidak ada kurun yaitu itu masa. Terus kurun itu masa
bisa jadi bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 30 tahun, bisa jadi 100 tahun. Kata Nabi, khairukum qarni, sebaik-baik masa ya masa aku. Khairu ummati al-qurnul lazi yalunani. Sebaik-baik masa setelah masa aku. Jadi dibanding zaman Nabi ya Abu Bakar udah masih mending ya. Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu 30 tahun ya. Jadi khilafah itu cuma 30 tahun kata Nabi. Al khilafatu ba'di salasuna aman. Khilafah setelah aku adalah 30 tahun. Summa tasiru mulkan adudon. Kemudian setelah 30 tahun yang ada itu kerajaan yang gigit jari. Maksudnya annahu zu tadyikin wa masyaqqah 'ala rakyat. Ngurusin rakyat udah rada-rada susah. Ya. Abu Bakar itu menjabat 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi Abu Bakar menjabat jadi khalifah berapa?
Hmm. Udah. Heeh. Jadi melanjutkan Abu Bakar ya. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Sayyidina Ali nyatet nggak? Jumlahnya berapa? Berapa tahun tuh? Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berapa? Berapa tahun? Hitung. Ada duitnya bersekel ngitung. Saya ulang. Abu Bakar menjabat 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Sayyidina Ali 4 tahun 9 bulan 7 hari. Hasan bin Ali, anaknya Sayyidina Ali, Hasan bin Ali 5 bulan 26 hari. Jumlah 30 tahun. Dijabat oleh 5 khalifah itu. Bakar, Umar, Utsman, Ali, sama Hasan bin Ali, anaknya Sayyidina Ali. Itu jumlahnya 30 tahun. Kata Nabi, al-khilafatu ba'di salasuna aman. Khilafah setelah aku adalah masanya cuma 30 tahun. Setelah itu istilahnya lain lagi. Summa tasiru mulkan adudon. Kemudian setelah 30 tahun itu istilahnya raja. Muluk, raja-raja. Adudon yang mendapat kesulitan. Jadi masa itu semakin tua semakin jelek. Zaman makin tua makin jelek.
Zaman mungkin tua jelek. Jadi ganti pimpinan itu bikin jelek. Ganti lagi bikin jelek lagi. Ganti lagi bikin jelek lagi. Kata Nabi apa? Ma min yaumin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah dari satu hari kecuali yang setelah hari berikutnya syarrun minhu, lebih jelek. Jadi diganti mimpin jelek, ganti lagi jelek, ganti jelek. Lalu diganti mungkin bagus, akan. Jadi ganti kali cakep kali mungkin jelek. Secara umum. Dunia itu sedunia ngitungin. Kali tetapi secara kelompok atau pergelintiran, perorangan itu bisa saja lebih baik dari yang dulu. Contoh, yang dulunya jelek sekarang jadi cakep, yaitu di sana di Jakarta Utara ada masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Islamic Center. Dulunya tempat apaan? Dulunya tempat apaan? Nah, secara pergelintiran bisa saja dulunya tempat maksiat, sekarang jadi tempat ibadah. Bisa saja nanti setelah presiden ini ya masanya habis, presiden yang akan datang lebih bagus. Bisa nggak? Itu berbeda walaupun secara hukumnya itu bikin gitu ya, bisa perlurahan atau wali kota yang dulunya jelek sekarang bisa jadi bagus. Dulu di Pulau Sambi ada pesantren nggak apa tempat buang anak pada saat ini itu pesantren itu ada tempat buang anak belum ada. Karena jadi ini kalau ada apa pada dibebasi rumahnya tanahnya dijual pada kemana? Pada kemana? Itu lima itu tempat yang serem, bikin sholat, ada bikin pesantren. Dulunya bukan tempat ibadah, tapi jadi masjid, pesantren dulunya. Ya. Nah di sininya yang dulunya mungkin dosa, mungkin banyak kiai, ya terminal. Ya. Nah itulah makna hadis bahwa lantazala hadhil ummah qaiman hatta ya'ti amrullah. Agama Islam gak bakalan habis untuk bumi sampai kiamat. Kalau pindah bisa, kalau habis sampai kiamat. Di situ kurang besar benar sinar. Lantazala hadhil ummah qaiman hatta ya'ti amrullah. Biasa agama itu berdiri sampai datang hari terpilihnya Abu Bakar. Nabi kita Muhammad SAW meninggal hari apa? Nabi meninggal hari apa? Hari Senin. Selasa, Rabu. Nabi wafat Yaumal Isnain inda zawal, ketika gelincir matahari.
Sampai Selasa belum dikuburin. Sampai akhir malam hari Rebo. Itu yaumal isnain inda zawal. Fama kasazalikal yaum walayatas salasa wadubi nasnuslam pi akhiri laylah al-arbi'a. Malam Rebo. Di akhir malam Rebo baru diapain? Baru dikuburkan. Kenapa? Padahal Nabi kan bersabda asri'u bil janazah. Ngurus janazah mesti sigrah. Ada berapa yang perlu disigrahkan? Ngurus janazah. 2, buka puasa. Buka puasa. 3, sholat awal waktu. 4, ngawinin perawan. Kalau udah ada yang datang cocok agama dan akhlaknya. Ya. Cocok agamanya, akhlaknya udah kawinin ya. Kawinin perawan. Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada yang datang kepadamu ya, orang yang kamu redho agamanya, fazawwiju, kawinin aja udah. Wa illa takun fitnatun kabir. Kalau nggak buru-buru dikawinin, terjadi fitnah. Fasadun arid, mungkin bisa menjadi kerusakan yang lebar. Ya, maka ada orang yang ngelamar, terus kalian nikah aja dah. Orangnya banyak, kiainya udah datang, mau ngapain ya? Nikahin aja dah, ntar maka UA minta ijazah ya nikah lagi. Sigrah. Bayar utang, sigrah. Jadi kaidah al-ajalah minasyaiton wa ta'anni minallah, tergesa-gesa datangnya dari setan dan berlambat-lambat itu adalah datangnya dari Allah. Itu yang jadi kaidah kita, biar lambat asal selamat. Itu enggak semuanya begitu, ada kecualinya. Kecualinya tadi tuh, pertama apa? Ngurus jenazah sigrah. 2, bayang apa buka puasa. 3, bayang awal waktu. 4, ngawinin perawan kalau udah ada yang datang agamanya cocok. 5, bayar utang kalau udah ada, jangan ditunda, itu zalim. Kalau belum mampu, wa in kana zu usratin panaziratun ila mai nasar. Jadi Nabi itu wafat hari Senin ketika gelincir, Senin, Selasa, Rebo, malam Rebo akhir itu baru diapain? Baru dimakamkan. Wadupina sallam dan dimakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi akhiri lailatil arbi'a, di akhir malam Rebo. Jadi nguburin malam boleh? Boleh. Kenapa sampai tertunda? Karena pengganti Rasul belum ketahuan. Karena pengganti Rasul belum ketahuan. Siapa yang akan melanjutkan untuk menjalankan syariat ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjalankan khilafah ya, sebagai khilafah siapa? Itu belum jelas, makanya dia belum dikuburin.
Ini diambil paham bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib, lebih penting daripada ngurus jenazah. Ya. Kenapa terlambat? Alasannya karena belum ada yang diangkat menjadi pemimpin. Kata Abu Bakar, wala budda li hadzal amr mimma yaqumu bihi fanzuru wa hatu araakum rahimakumullah taala. Kata Abu Bakar, silakan cari penerus Nabi. Ya. Faqalu min kulli janibin minal masjid sodakta. Yang lain nyambut, bener tuh Bukar, bener itu Abu Bakar, pilih dulu pemimpin. Walam yakul ahadun minhum la hajata bina ila imam. Gak ada yang protes, imam antar belakangan, yang penting kuburin dulu. Gak ada yang begitu. Setuju imam dulu diangkat. Akhirnya orang muhajirin, ya ini orang-orang Mekah, bermusyawarah, berkata kepada Abu Bakar, ya, intolik bina ila ikhwaninal ansar nudkhiluhum ma'ana fi amril khilafah. Baqal al ansar minna amir wa minkum amir. Orang muhajirin, orang Mekah kumpul-kumpul musyawarah. Kata orang Madinah, saya mau kumpul-kumpul dulu deh. Nah akhirnya ada dua calon dari orang muhajirin, Abu Bakar, dari orang Madinah itu orang Ansor, namanya Sa'ad bin Ubadah, ya. Di situ ada nggak ya? Minna amir wa minkum amir. Saya punya calon. Kata orang Madinah, saya punya calon sebagaimana orang muhajirin punya calon. Yang jadi siapa? Yang jadi siapa? Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang muhajirin. Orang muhajirin yang jadi. Enggak orang pribumi. Enggak orang apa? Pribumi. Karena dilihat apanya? Karena dilihat keutamaannya, bukan dilihat pribuminya. Oh, ini ketua mestinya orang Betawi dong. Tapi orang Betawinya nggak ada keutamaan yang bisa orang lain. Ini Nabi Muhammad apa namanya, masa khalifah begitu. Kok orang Mekah, Abu Bakar ya, orang Mekah yang jadi. Sedangkan orang Madinah pribumi nggak jadi. Kenapa? Karena kemampuannya. Kalau kemampuannya nggak ada, walaupun anak presiden juga harusnya jangan naik. Itu. Ya karena kemampuannya masih banyak, yang mampu masih banyak. Itu. Ya, iya. Ya, ente mau setuju kayak enggak, kayak anak udah jadi ya. Ini mas saya lagi ngaji ya. Ngaji, nggak ada, nggak sampai sono suaranya, nggak, ini udah jadi. Jadi boleh kita mempertahankan apa namanya kampung kita ya, orang kita mestinya yang jadi gitu, enggak. Tapi nggak mesti begitu juga. Kalau ada kemampuan ya jadi. Jadi nilainya adalah kemampuan dibanding daripada pribumi ya. Apa keutamaan Nabi? Keutamaan Nabi dijelaskan dalam Al-Quran. Saniyasnaini izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi
la tahzan innallaha ma'ana. Keutamaan Abu Bakar yang pertama adalah dia sebagai palang dadah Nabi. Dia sebagai yang mau mengorbankan jiwanya, ya, biarin saya meninggal, asal Nabi jangan. Kenapa? Dia bilang begini, iza mittu ana fa ana rajulun wahid. Kalau saya meninggal, saya sebatang kara. Artinya orang yang dibanding sama Nabi ya jauhlah faedahnya di dalam memperjuangkan agama, ya. Ana iza mittu ana fa ana rajulun wahid wa iza mitta anta, kalau engkau mati ya Rasul, halakatil ummah wad din. Ini umat siapa yang ngurusin agama, siapa yang ngurusin gitu. Itu maka dari itu Abu Bakar menemani Nabi di gua Sur, ya. Itu kan Nabi dulu yang datang, yang turun, takut nanti ada ular atau kalajengking, ya. Turun Nabi, bener-bener aja ada binatang, ya, digigit Nabi Abu Bakar, sehingga bahasa kita nyeringis kali ya gitu. Nabi bilang apa? Jangan takut, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah itu mengetahui kita, Allah itu menjaga kita, gitu maksudnya. Jadi itulah salah satu daripada keutamaan Abu Bakar. Jadi biar saya yang meninggal, itu namanya Nabi jangan. Itu begitu seolah-olah, daripada Nabi yang mati mendingan saya. Nah sekarang ada nggak yang mau ngatiin kiai mati? Ada yang mau gantiin kiai mati kak? Daripada kiai mati mendingan saya. Ada nggak yang begitu? Ada dulu di kampung saya itu zaman Lalur Hijau zaman apa tuh? Kolor hijau. Kiai dijagain itu, saya dijagain. Daripada kiai maupun mati mendingan saya. Padahal mah ibadahnya nggak seberapa, puja ada jagoan dikit gitu. Daripada kiai, saya suruh juga kagak. Daripada kiai mati saya rondain, ya, bela itu. Tahu ini puja Forum Ulama Jawara, tahu dah, belain pak kagak tahu. Iya, susah nyari yang begitu, susah. Bela Habib Rizik penjara lu kagak belain, berani, mesti berani juga sih, gak berani mati. Iya. Yang kedua, keutamaan Abu Bakar adalah kalau ada kebutuhan Nabi untuk jihad fisabilillah, itu belanya sumbangan. Kalau kita kan pulus, duit, kalau itu dinar, dirham, ya, itu yang ada ya kasih Nabi semua. Sampai Nabi nanya, buat istri mana? Dikasih saya semua. Ada Allah. Jawabannya udah ada Allah aja. Dan bini Abu Bakar bukan bini kayak bini ente. Mungkin ya. Gue dikasih semua Nabi. Waduh. Kalau ya, buat bini mana, kata Nabi? Ada Allah. Rasul. Allah. Ya begitu. Maka kata Nabi begini, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rujiha. Kalau ditimbang iman Abu Bakar, lawuzina imanu Abi Bakrin, kalau ditimbang iman Abu Bakar
bi imanil alamin, dengan iman manusia sealam selain Nabi, masih laru jihad, beratan iman Abu Bakar. Itu Nabi yang ngomong, iman kamu semua kalian ditimbang dibanding iman Abu Bakar. Selain Nabi ya, selain Nabi. Itulah rujihah, masih lebih berat iman Abu Bakar. Maka ketika Sayyidina Umar pengen bergaya nyumbang kayak Abu Bakar, kata Nabi Muhammad, enggak kelas, ente mah setengah aja dari harta ente. Kan ada orang membelain ngikut-ikut ya, nggak mau kalah sama yang lain dengan jamain. Kata Nabi, setengah aja, kelas ente setengah aja. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas lain lagi, ente mah sepertiga aja. Dia mau kasih 2/3 dari hartanya, mau sedekain, meninggal dia mau sedekain. Jangan setengah. Misalnya kalau 3 miliar, 2 miliar dah. Jangan setengah ya Rasul. Jangan pasatru ya Rasulullah. La, enggak. Pasolus sepertiga dah. Kalau 3 miliar, 1 miliar buat sedekah. Oh, 1 miliar banyak itu. Boleh dah. As-sulus kasir. Innaka antazara warasataka agniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Itu kan orang kaya, punya anak atu-atunya. Kalau kebanyakan sedekah, ntar anak jadi susah. Minta-minta kan nggak pantas kalau orang kaya meninggal bapaknya, kemudian anaknya susah. Bapaknya kaya, biasanya anaknya lah kaya. Maka rezeki itu ada dua, ada yang dari susah payah, ada yang nggak susah payah tapi rezekinya banyak. Kenapa? Bapaknya meninggal ya kaya, anak kan satu, wah, nggak ngapa-ngapain kaya. Ya, ya rezeki ada yang rezeki kita cari, ada yang rezeki nyari kita. Itu menunjuki keimanan seorang itu beda-beda. Beda imannya Abu Bakar, Umar, sama Sa'ad bin Abi Waqqas, sama-sama sahabat Nabi, yang ketiga-tiganya dijelaskan min ahlil jannah. Ada 10 daripada ahlil jannah. Yaitu mengapa Abu Bakar terpilih? Karena satu, bela Nabi sampai mau berkorban jiwa. Yang kedua adalah harta, itu sampai tidak, kata kita kayak nggak peduli sama istri ya, udah yakin aja dah ya, udah Allah. Ya. Kalau terpilihnya Umar itu karena wasiat. Kata Abu Bakar, kalau saya meninggal, Umar yang lanjutin. Dimusawaratin lagi, diceritain bahwa Umar itu sudah dapat pesan dari Abu Bakar sebelum meninggal. Lo Utsman pakai pemilihan, ya. Ali juga pakai pemilihan. Ya. Kemudian kacau ya, nah, meninggal dilanjutkan oleh Hasan bin Ali selama 5 bulan 26 hari supaya cukup 30 tahun tadi itu, karena dideser, ditekan sama Muawiyah. Jadi habis itu Muawiyah itu udah masanya awalul muluk, mula-mula kerajaan. Daripada pertumpahan darah, kata Hasan bin Ali, daripada pertumpahan darah saya mundur. Jadi Hasan bin Ali mundur baru 5 tahun 5 bulan 29 hari. Kenapa? Daripada pertumpahan darah
maka dia mundur. Dan sudah emang takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru itu Muawiyah ya. Jadi kalau jadi pemimpin mestinya begitu. Daripada rakyat bertumpahan darah, mundur. Mundur. Apa hukumnya memilih pemimpin? Hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Kalau kagak milih, dosa apa enggak? Karena wajib. Milih pemimpin hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Ini kan besok 2024 tuh. Ya, dapat panggilan suara ya. Wajib apa enggak milih? Kalau enggak milih dosa apa enggak? Ya, ini kita kias ya. Dulu kan milih khalifah ya. Artinya walaupun bentuknya mau khalifah ya, mau raja, mau apa, itu manusia mesti ada pemimpin ya. Bardun alan nasi imamun yunsabu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Fardun alan nasi imamun yunsabu, wajib atas manusia memilih pemimpin, mendirikan pemimpin. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Fardun alan nasi imamun yunsabu ay yajibu alan nasi nasbu imamin yakumu bimasalihihim katanfizi ahkamihim wa iqamati hududihim wa saddi sugurihim wa tajahizi juyusihim wa akhazi sadaqatihim inda ba'uha. Jadi nusuk wajib apa sunnah? Milih presiden wajib apa sunnah? Milih pemimpin itu wajib untuk melaksanakan tanfiz ya, untuk melaksanakan maslahat pada umat. Yakumu bimasolihim katanfizi ahkamihim, seperti melaksanakan hukum. Itu kalau kagak ada pemimpin, ada hukumnya saja, peraturan kagak ada pemimpin ya nggak berjalan. Iqamati hududihim ya, melaksanakan hukuman. Sadi sugurihim, bikin bentengan ya, pertahanan untuk bentengan, termasuk tentara persiapan itu lalu negeri diancam dengan negeri lain, mengutin harta sedekah ya. Bagaimana juga supaya tidak dirampas ya kemilikan yang dipunyai oleh negara gitu. Dan pada waktu itu adalah zaman khalifah itu apa, gonimah ya. Ya, itu ada yang mengatur. Syarat menjadi imam kaunuhu baligon, balik ya, anak presiden udah balik ya, balik sekarang. Akilan, berakal. Musliman, muslim. Adlan, adil. Hurron, merdeka. Zakaron, syarat jadi presiden adalah laki. Mujtahidan, orang yang ahli ijtihad.
ahli di sini yang memahami Al-Quran dan hadis, paham yang luas, tahu ayat ini mutlak, ayat muqayyad, am, khos, nasih, mansuh, sababun nuzul, itu mestinya jadi pemimpin seperti itu. Sujaan, ada keberanian. Zaroin, nah itu yang cerdas. Yang cerdas, yang diajak dialog mau. Ya, yang diajak dialog mau. Cerdas ya. Kifayatin, cukup. Jadi artinya pantas lah. Ya kalau kekurangan biasa, tapi dianggapnya udah layak tuh. Dia layak ya. Kifayah. Nah itu kemudian Quraisy itu zaman Nabi ada apa? Itu Al-Imam min Quraisy. Sami'an, mesti mendengar, basiron, mesti jadi presiden itu mestinya matanya ngelihat. Salamatul hawas, selamat panca indera. Menjadi presiden syaratnya selamat panca indera. Pada zaman Gus Dur saya ditanya, apa hukumnya Gus Dur menjadi presiden menurut fikih? Kumpulnya di mana? Di pesantren Sukabumi, Tipar. Saya datang sama Haji Hairudin, ya utusan Jakarta. Utusan Jakarta. Dari daerah-daerah lain semua mengatakan sah. Sebab apa? Sebab kalau nyari yang utuh syaratnya dari kitab nggak nemu. Presiden yang pertama juga Soekarno, itu namanya waliul amri tururi bisyauqah. Waliul amri tururi, pemimpin urusan secara darurat bisyauqah, dengan kekuatan kekuasaan. Udah jaminannya udah, kalau enggak dijadiin siapa lagi yang layak waktu itu dia. Jadi yang mesti syaratnya udah bisa. Jadi usul juga bisa. Kalau saya jawabnya sah menurut negara, tidak sah menurut syarat. Fikih, menurut syarat fikih saya ambil dari Adilatul Ham, ya, Fikul Islam wa Adilatul. Jadi salamatul hawas, syaratnya jadi presiden itu sudah lain dari muslim balik mendekat musuhnya, itu harus salamatul hawas, selamat panca indera. Sudah tentu itu tidak selamat panca indera, jadi sah menurut negara, tidak sah menurut syarat. Cuma mereka yang aku dengar itu, siapa yang mau melengsarkan untuk darahnya halal seperti itu. Akhirnya situ kalau emang sah, kalau emang sah berarti yang melengsarkan itu darahnya halal. Jadi kesimpulannya halal seperti itu. Kesimpulannya halal. Naik kambing di Cirebon, kumpul lagi, enggak halal kan? Kalau halal itu halal. Ini kenapa jadi salah-salah, karena ini syarat menjadi imam harus salamatul hawas, selamat panca indera. Cari-cari lagi deh. Orang yang nggak melihat matanya boleh jadi imam sholat kan? Boleh kan? Boleh kan? Abdullah bin Maktum ya, misalnya dia
jadi imam, kita jadi makmum, dia tidak selamat. Makanya dia tanya, boleh nggak dia jadi imam? Boleh. Boleh. Itu kalau bias. Ya, kalau itu juga boleh. Walaupun kontennya beda, tapi itu bisa menjurus kepada pemimpin seperti Abu Bakar. Pernah nggak disuruh jadi imam sama Nabi? Gantiin. Itu kan namanya dari isyarat bahwa nanti kalau udah meninggal, ya gitu. Itu mendali isyarat namanya. Enggak bilang jelas-jelasan kalau udah mati dia enggak pakai bahasa isyarat. Berarti ada kaitannya imam sholat dengan imam negara. Maka mubalik itu sudah ngambilnya kalau memilih imam ya man ahaqqu bil imam ya Rasulullah. Rasul ditanya siapa sih yang paling hak dari imam ya Allah? Jawabannya a'lamuhum bi kitabillah, yang paling alim dengan kitab Allah. Yang maksud alim dengan kitab Allah atau aqra'uhum, yang paling pandai baca. Satu. Yang kedua a'lamuhum, yang paling alim dengan kitab Allah, yang bukan sekedar baca tapi paham. Itu makna ketika Nabi ditanya man ahaqqu bil imamah ya Rasulullah, Rasul jawab aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai membaca dengan kitab Allah. Aqra'uhum maknanya satu, a'lamuhum paling alim. Jadi qori itu jamak dari kata qurra, qori dari qurra. Apa qori? Apa itu qori? Orang yang memahami ya, dengan Al-Quran itu. Al-Qurra yang qori maknanya al-mutafahhim li ma'anil Quran. Orang yang mengerti dengan makna Al-Quran. Itu qori, itu maknanya. Bukan saja tahu lagu Bayati, Diharka, Nahawan, Ros. Setelah itu zaman Nabi ada kayak gitu. Aqra'un kita yang paling alim atau yang paling paham, aqlamu atau aqohum. Siapa aja, mau orang muhajirin, orang ansor, ya itu, tapi nggak membatasi. Dia jadi ilmu alim. Jadi syarat-syarat dari imam balighon, balik akilan, musliman, muslim, adlan, adil, hurran, merdeka, zakalon, laki, mujtahidan, ahli jihad, sujakan, yang punya keberanian, zarail, yang cerdas, wakifayatin, dianggap cukup, kurosian, ya kurosian orang Indonesia lah, jangan Cina ya, dengan samian, mendengar, basiron, melihat, natikon, yang bisa bicara, salim al-aqlaq, selamat anggota, min naqsin, daripada kekurangan yang jabnahu istifa al-haqqah, kekurangan yang tidak bisa mencukupi gerak, usul antiluhun dan bangun. Illa yujad kursi ustadmi isurah Kinani. Kalau orang kursi nggak ada, baru al-Kinani yang
cukup. Saat Bailam juga mustajma'un man wulida Ismail. Nah, itu masalah apa namanya keturunannya. Walaupun ala nasi imamun yang sibuk atau yusabu, jadi milih pemimpin itu hukumnya wajib. Jadi yang kagak milih dosa. Jadi golput itu hukumnya apa? Haram. Golput hukumnya haram. Dengan catatan, kalau kita kagak milih, maka kita kalah. Tapi kalau kita milih, kita masih menang. Kita nggak milih, kita masih menang. Itu fardu kifayah. Gara-gara kita musuh misalnya kebijakan buat umat Islam jadi tertindas. Gara-gara ente rusak. Misalnya 50 atau 51 yang menang mana? Gara-gara ente pada musuh. Jadi mesti ke belakang dosa. Tapi kalau kita nggak nusuk udah menang, maka ente tahu. Bahkan udah menang, ente tahu. Udah. Ini waktunya. Kalau ini gagal, berapa tahun lagi bisa nunggu yang macam itu? Nah, tidak boleh pakai memilih biasanya berdagang, biasanya buat agen, membuat teknologi ini sama aja siapa tuh. Nah itulah. Jadi nanti kalau terpilih pemimpin yang kayak cerdas, yang nggak lempeng, berarti masyarakat ini masih banyak yang bodoh. Itu aja. Kalau apa yang terpilih bukan pemimpin yang cerdas, berarti masyarakat ini masih banyak yang bodoh. Bukan. Walaupun dia ngerti tapi dia nggak pilih, bahwa itu yang harus dipilih, itu dia bodoh juga. Seorang alim yang takut sama Tuhan. Kalau dia alim nggak takut sama Tuhan, itu jahil. Seharusnya alim yang takut sama Tuhan. Innama yasallahu min ibadil ulama. Takut sama Allah ulama. Dia punya ilmu takut, itulah. Kalau dia punya ilmu tapi nggak takut sama Tuhan, itu jahil. Jadi kalau kita nggak nusuk gara-gara kita umat Islam terbelakang, dosa. Bahwa itu nasbu imam yang adil lagi fardun ala nasi. Jadi golput itu apa? Bisa jadi haram gara-gara kita nggak masuk untuk karena kebijakan adanya di pemimpin. Kalau wakil mah itu udah suruh-suruhan dari pemimpin. Jadi golput itu nggak milih nomor 1, ngambil nomor 2, ngambil nomor 3. Milih 3-3-nya nggak sah, milih 2-2-nya nggak sah, milih 1 sah. Milih 3-3-nya, milih 2-2-nya, milih 1. Paham? Satu aja, jangan 2-2-nya pilih. Nggak sah. 3-3-nya kita pilih nggak sah. 1 aja sah. Nasi udah matang belum? Nah, ada yang masih serius, ada yang belum enggak. Tidak. Nasi udah matang belum?
Ya. Gantiin, disuruh gantiin di situ. Ya, belum siap belum. Wama kalau ilai saya menjadi Allah itu nggak punya kewajib. Allah punya kewajiban nggak? Allah wajibnya masuk ke surga. Kita beriman dengan soleh, nggak wajib masuk di neraka. Nggak wajib. Allah tidak punya kewajib. Wama alal ilai saya menjadi tidaklah di atas Allah satu yang wajib. Kalau kita beriman beramal soleh mati beriman dan surga itu semata-mata Inna Allah la yuhibbu bi'an. Surga itu adalah rahmat Allah untuk ibadah. Surga itu adalah rahmat. Jadi Allah tidak punya wajib ibadah. Kagak begitu. Tergantung Allah mau ngasih siapa. Ini ngaji ada yang tahlil, ngaji ada yang datang duluan, yang belakangan. Berkatnya sama. Mau protes, enggak. Datangnya belakangan, berkatnya sama. Emang ente protes? Enggak. Terserah yang punya. Surga kan yang punya Allah. Itu makna rahmat. Makna syar'an. Secara syara ya terserah. Mohon maaf, sampai situ sekurangnya ngaji. Di mana kayak ngajinya? Lalu saya udah nggak ngajar di sini. Nah, masa saya udah habis. Ya, ini udah habis, udah Agustus. Mau diperpanjang lagi. Iya, dari Agustus udah habis. Nah, tapi insya Allah saya nggak ninggalin masjid. Nggak ninggalin masjid. Ya. Masih bisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Abu Dua ya. Suratul Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'mahi wa bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karimil azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi murdana wa murdal muslimin. Allahumma shfi murdana wa murdal muslimin. Allahumma shfi murdana wa murdal muslimin. Bi barakati wa iza maridtu fa huwa yashfin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin kullil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Allahumma hafizna min baini yadayna min khalfina yaminina min shimalina min fawqina min tahtina. Barakati Allahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal aliyyul azim wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Zalika taqdirul azizil alim. Min kulli nafsin lamma 'alaiha hafiz. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna شيخنا معلمنا لمن أوصانا بدعاء لمن أحسن إلينا لمن أحسن ذو الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تصديقين وتصديقات في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Itu tadi fotokopi, ngapa saya kagak baca? Tapi sudah terkandung tadi situ ya. Yang pertama itu masalah Abu Bakar setelah diangkat menjadi khalifah, itu khotbahnya ada di atas. Maknanya memilih presiden itu ada kaitannya dengan agama. Itu alaqatuddin bidaulah, hubungan agama dan kekuasaan. Jadi memilih presiden ada kaitannya dengan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada waktu kecuali buat ibadah walaupun rupanya rupa dunia gitu. Yang di bawahnya itu lain kitab Al-Mawardi apa itu ada dunia waddin ya, itu bagaimana supaya negara itu membaik. Satu, harus dinun muttaba, agamanya diikuti. Ngikutin agama insya Allah nggak bakalan sasar. Kedua, sultanun kohir, pemimpin yang kuat. Jadi nggak didikte, nggak tugas partai ya bahasanya gitu. Yang ketiga, adlun samil, keadilan yang rata. Jadi yang keempat adalah amnun keamanan juga, jangan yang satu diamanin satu kagak ya. Ya, keadilan juga begitu. Dari jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, nggak mestinya sama. Kemudian juga keamanan harusnya diamanin semua. Yang kelima, khosbudar, kemakmuran merata. Nah ini yang petani pada jerit ya, yaitu karena kita dengar ya, itu salah mengembangkan atau menempatkan dana ya, ya. Itu kemakmuran yang merata. Terus yang terakhir, amalun pasti harus punya rencana ke depan yang bagus. Inilah yang dibilang debat capres cawapres, di situ dia punya pikiran kayak apa gitu. Tidak amalun pasti terakhirnya dari itu. Walaupun nggak dimiliki oleh seorang, harusnya itu ada bergabung semua itu. Ada 6 yang bisa menjadi negeri ini menjadi baik. Itu tadi yang difotokopi. Dinun Mustafa, Sultanul Kohir, Adnun Syamil, Amnun Am, Hosbundar. Hosbundar artinya subur kemakmuran harus melimpah ya. Kemudian yang terakhir, amalun pasti punya perencanaan ke depan yang luas. Iya, visi dan misi yang baik. Jamaah sekalian,